Mohon maaf, tapi di situ beliau salah hitung. Karena kalau 10 juta kali 2 juta, jadi kalau 2 triliun, 20 triliun sebulan, berarti kalau mau digaji 10 juta per bulan kan jadinya 240 triliun. Nah, itu salah hitung. Assalamualaikum Pak Deddy Mulyadi. Saya sakit udah 3 bulan. Pengen berobat tapi nggak punya biaya. Saya tinggal di Swadaya 2, Jakarta Utara. Per hari ini tidak ada kepala daerah yang mengalahkan popularitasnya KDM. Jadi nomor 1, seorang kepala. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kali ini heboh guys ya, heboh pernyataan dari Jubir Pramono Anung ya, Gubernur DKI, yang menyebut bahwa Kang Deddy Mulyadi itu salah hitung ya. Yang mana beberapa waktu yang lalu tuh Kang Deddy bilang ya, kalau dia jadi Gubernur DKI itu warga DKI bisa dapat 10 juta itu ya per kakak ya. Nah ini kata jubirnya Pramono itu salah hitung ya beliau. Waduh. Lalu ada Rano Karno juga wakilnya yang ya ikutan menyenggol-nyenggol gitu ya kebijakannya KDM, yaitu tentang siswa itu ya, siswa yang berperilaku khusus dikirim ke barak militer. Gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk, kita langsung saja. Let's go ya. Ini dari Rano Karno dulu aja lah ya. Jadi begini guys, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, akhirnya buka suara soal kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang ngirimin siswa-siswa nakal ke barak militer. Rano bilang, tiap daerah kan beda-beda bro, nggak semua anak harus dibaletin dulu baru tobat. Menurut dia, di Jakarta mah cukup lewat ekskul aja. Anak-anak diarahkan ke kegiatan positif, kayak seni, olahraga, atau komunitas. Gak usah langsung dibikin baris berbaris duluan. Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, juga udah ngomong. Dia gak mau ikut-ikutan gaya Jabar. Katanya, Jakarta punya cara sendiri buat ngadepin kenakalan pelajar. Fokusnya ke pencegahan dan pembinaan yang lebih relevan sama anak-anak kota besar. Bro, kenapa sih Jakarta tuh sering banget beda haluan sama Jawa Barat? Padahal tetanggaan loh. Mulai dari aturan, gaya ngurus pelajar, sampai penanganan masalah sosial. Jakarta sering ambil jalan sendiri. Mungkin karena Jakarta itu ibu kota, kota besar, isinya macem-macem. Jadi pendekatannya harus lebih fleksibel. Sedangkan Jabar lebih tegas. Apalagi kalau udah nyangkut soal disiplin dan karakter anak muda. Lo tim Jakarta yang pilih pendekatan halus lewat ekskul, atau tim Jabar yang langsung tempur di barak biar anak nggak bandel lagi? Coba tulis di kolom komentar. Iya, coba tulis di kolom komentar ya. Lo tim Jakarta apa tim Jabar? Ya lanjut ya, seru ya ini ya. Ya ini Rano Karno sindir. Sorry. Kok macet ini? Ya, kita skip dulu. Bang Dul, Anda kan punya wilayah yang Anda pimpin, yaitu DKI bersama gubernur Anda. Jadi Anda nggak usah sindir-sindir gubernur kami, ya Gubernur Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Anda menyindir seperti ini. Didik anak bukan kirim ke barak militer. Juga didik anak bukan cara keras, tapi cara cerdas. Oke, kalau Anda punya program yang lebih cerdas daripada Kang Deddy, silakan itu ya, ambil itu anak-anak jalanan, ambil itu atau rangkul itu anak-anak yang dieksploitasi menjadi pengamen dan pengemis. Rangkul itu, juga rangkul anak-anak yang suka tawuran antar sekolah, dan rangkul juga itu orang-orang yang tawuran antar kampung. Kalau Anda memang mempunyai program yang lebih cerdas daripada Kang Deddy. Ya Bang Dul. Jangan hanya berteori, Bang Dul. Jangan hanya bisa menyindir, tapi pelaksanaannya bagaimana? Ya, coba Anda tunjukkan kalau program Anda memang lebih cerdas daripada Kang Deddy, ya Bang Dul. Kalau saya merasa bangga sekali dengan gubernur saya ya, atau gubernur kami, Kang Deddy Mulyadi, membuat gebrakan-gebrakan baru, membawa anak yang bermasalah ke barak militer. Mereka itu tidak dididik secara militer, tapi dididik untuk disiplin, ya.
mentaati peraturan ya, lebih menghargai waktu. Di situ bangun tidur langsung membenahi tempat tidur, mandi di waktu, pakai baju pun di waktu. Mereka harus menghargai waktu. Coba Anda, kalau Anda mempunyai program lebih cerdas ya, yang lebih cerdas dari Kang Deddy, coba tunjukin dong. Memang ya, benar kata Kang Deddy ya. Yang mengkritik Kang Deddy itu bukan masyarakat, bukan, tapi para elit-elit politik yang tidak suka dengan program Kang Deddy. Mereka itu merasa apa ya, Kang Deddy ini lebih unggul dari mereka semua. Ya bagi saya saat ini gubernur yang ada di Indonesia yang terbaik adalah Kang Deddy. Ya coba deh tanya masyarakat yang ada di provinsi-provinsi lain. Mereka itu sangat bangga dan iri ya ketika Jawa Barat mempunyai gubernur seperti Kang Deddy. Ya saya tunggu ya Kang Dul, Bang Dul, program-program Anda yang lebih cerdas daripada Kang Deddy. Mantap. Ya. Ditunggu ya program yang lebih cerdas dari Kang Deddy ya katanya Bang Dul. Oke Bang Dul. Enggak cuma Bang Dul ya, Bang Pram juga. Nah, ini. Wah ini nih. Ini viral ini guys. Assalamualaikum Pak Deddy Mulyadi. Saya Nuba, saya sakit udah 3 bulan. Pengen berobat tapi nggak punya biaya. Tolong bantuannya Pak Deddy. Entah apa. Saya tinggal di Swadaya, Swadaya 2. Jakarta Utara guys. Ya ini udah frustasi mungkin ya ibunya ya. Jadi beliau tinggal di Jakarta Utara, sakit udah 3 bulan terakhir, udah nggak tahu harus minta bantuan kemana ya. Dia bikin video minta bantuan ke Kang Deddy Mulyadi. Ini miris banget ya, nggak minta bantuan ke gubernurnya tapi minta bantuan ke KDM ya, yang mana mungkin beliau ini menganggap lebih ada harapan gitu ya mungkin ya. Ya ini tolong bantu viralkan guys ya supaya pemerintah DKI juga bisa melihat dan segera membantu ibu ini guys ya. Tolong dibantu ya. Ya. Lanjut ya. Semoga segera diatasi. Kang Deddy Mulyadi kalau nggak ada Rano Karno nggak ada suaranya. Itu fakta. Maksudnya gimana nih? Jadi Rano Karno kalau nyalon di Jabar, Pak Deddy Mulyadi nggak ada suaranya gitu. Waduh ini gimana sih maksudnya sih? Coba sih yang jelas, coba yang jelas. Pak Deddy Mulyadi itu jadi pilihan rakyat. Pak Deddy Mulyadi itu memang udah dicintai rakyat Jawa Barat. Masuk Rano Karno di sana mungkin kayak apa tamu kali. Rano Karno memang orang Jabar, bukanlah orang Betawi dia mah. Gimana sih saya nggak ngerti nih komentar begini nih. Oke lanjut aja, lanjut. Kang Deddy Wah ini warga Jakarta ini ya. Ini warga Jakarta. Kita dengerin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat warga Jakarta, salam jumpa kembali dengan saya, Si Hobi Nyinyir. Jago nyinyir. Namun kali ini saya bukan hanya Bang sekedar Mul, nyinyir. Saya akan menyuarakan kekecewaan saya, kegundahan saya. Sama siapa nih? Mungkin mewakili keresahan kegundahan warga Jakarta. Warga Jakarta guys. Kita tahu bulan-bulan kemarin DKI itu kebanjiran mulu, Jakarta kebanjiran terus. Sekarang ini pasca banjir, bahkan masih banjir masih berjalan. Kan tahu gubernur kita nih Bapak Pramono Anung dengan Bang Dul, yang mana tempat-tempat banjir, yang mana pernah jadi korban-korban banjir, dia langsung lihat dari atas tuh jadi semuanya kelihatan. Bang Dul turun dengan perahu karet yang didorong-dorongnya, beliau tahu. Nah, sekarang setelah pasca banjir, sudahkah Bapak juga Bang Dul
menjambangi bagaimana keadaan mereka, rumah mereka, harta benda mereka, pekerjaan mereka, makan Nggak atau disambangi enggak, ya? bagaimana anak-anak ini yang pada sekolah yang tadinya punya seragam kena banjir, sudahkah dibeli kembali, adakah penggantinya, gantiannya, itu. Wah, masa nggak ada nyambangi ini ya gubernurnya? Mana programnya yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati langsung untuk masyarakat Jakarta? Mana? Sekarang ini yang berjalan, program-program yang berjalan ini adalah program gubernur terdahulu yang dijalankan oleh Ahok, dijalankan oleh Bang Anies Baswedan. Gubernur sekarang ini mana programnya? Belum ada. Yang berjalan ini program gubernur terdahulu. Mana Indonesianya nih? Yang menyala, yang nggak pakai ribet. Mana? Keras nih ya. Bahkan bikin keputusan Apalagi nih? menaikkan BBM untuk membeli sebanyak 5%. Untuk angkot, Untuk angkot? 2% dibebankan pada pembeli. Oh, Pak Gubernur, itu sasarannya itu mengena lebih banyak pada rakyat miskin, ojol-ojol, grab online, ya bla 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 iya bla. yang naik angkot soalnya guys ya. Gak mungkin orang kaya naik angkot. Itu rakyat yang kaya mah, orang-orang kaya di Jakarta dengan mudah, tapi program itu yang banyakannya mengena rakyat kecil, memberatkan. Baru tahu Mas Ibu ya ada program kayak gitu. Bercerminlah dengan Jawa Barat, Pak. Sekali lagi bercermin, Pak. Kalau perlu belajar, Pak, dengan Jawa Barat, Pak, Kang Deddy Mulyadi, mantap, Pak. mantap. Beliau bukannya memberatkan dengan pajak, bahkan memutihkan pajak yang udah nggak dibayar, Pak. Diputihkan yang udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, diputihkan. Sehingga kendaraan-kendaraan itu yang tadinya nggak bayar pajak, akhirnya mereka berbondong-bondong, Pak, ke Samsat, Pak. Bikin pajaknya diulang, akhirnya menjadi pendapatan Jawa Barat dari pajak kendaraan yang udah nggak dibayar, Pak. Itu, Pak, gubernur pemikiran cerdas, Pak. Daripada nggak ada Itu, Pak. masukan ya gitu. Silakan Bapak belajar sama gubernur Jawa Barat tuh, Kang Deddy Mulyadi tuh. Saya seneng tuh ngeliat konten-kontennya keren, dan dihasilkan itu memang ada, nyata pemutihan. Yang mana bandaran kali juga diberesin, mafia tanah itu, Pak. Kalau Bapak malu dengan Kang Deddy Mulyadi, belajar sama saya, Pak. Mantap. Untuk menaikkan pajak apa jadi gubernur begitu mah, Pak, saya juga bisa, Pak. Nggak perlu Bapak yang jadi gubernur, saya bisa, Pak. Program-program begitu mah, Pak. Iya, bisa saya. Saya tinggal manggil konsultan apa-apa nih yang perlu diiniin. Bisa. Itu, Pak. Oh, kali Bapak malu nih belajar dengan Kang Deddy, Bapak belajar dengan warga Bapak, dengan saya dah. Nih, saya kasih contoh tuh, Pak, progres nih, Pak, yang mungkin dapat dilakukan di Jakarta karena ada sumbernya, ada bahan bakunya. Jakarta langganan banjir. Pendapatan pajak Jakarta ribuan triliun. Bikin tuh. Ini contoh deh, Pak, ya, bikin tuh. Produksi air mineral, Pak, jual. Nggak bakal bangkrut, Pak. Itu apa tuh, hajat hidup orang banyak itu, Pak, dibutuhkan, nggak bakal bangkrut air mineral, Pak. Bikin perusahaan daerah DKI, BUMD, perusahaan milik daerah DKI.
Itu akan jadi bahan masukan, Pak. Keuntungan masuk kas DKI. Tuh. Dia satu. Mau lagi dari saya nih, saran saya. Bisa. Kalau Bapak mau. Untuk Nih, saran dilanjutkan. lagi ya. Apa yang saya utarakan ini, saya sarankan. Itu kan Pulau Seribu banyak yang kosong, Pak. Banyak yang kosong tuh Pulau Seribu. Bikin seperti kayak di Bali tuh. Kayak di Lombok. Mereka bisa. Lombok itu keren. Biar pariwisata bikin. Pajak DKI ribuan triliun. Bikin pariwisata nanti ya. turis-turis dari mancanegara datang menghasilkan Mantap ini devisa. idenya ya. Sasarannya orang berduit. Bukan pajak BBM-nya 5%, sasarannya orang susah kebanyakan. Itu, Pak. Itu dari saya, Pak. Saran dari saya, Pak. Mana nih anggota DPRD-nya nih? Mana nih, melempem ya? Anggota DPRD itu dipilih oleh rakyat untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, ya. Yang mana kebijakan itu nggak pro rakyat, bersuara. Jangan Anda dipilih duduk manis, terima gajian dengan segala tunjangan-tunjangannya. Ini suara saya untuk warga Jakarta yang mewakili. Dan saya mengajak untuk warga Jakarta untuk nanti pemilu ke depan 5 tahun lagi 2029. Ini nih Bapak Pramono Anung dengan Bang Gubernur, saya mengajak nih untuk warga Jakarta karena kita telah kecewa, nggak ada hasil kerjanya yang menonjol, yang Kecewa ya. menyentuh, apalagi memukul seperti Gubernur Jawa Barat tuh, langsung kena ke lambung kinerjanya yang dapat dinikmati oleh masyarakatnya. Langsung telak gitu. Hebat tuh Gubernur Jawa Barat itu. Saya bukan mengendorse dia, bukan. Saya warga Jakarta. Jangan dipilih lagi nih untuk 2029. Jangan dipilih lagi katanya. Siapapun partainya yang ngusungnya jangan dipilih. Kecewa kita. Udah. Saya mengucapkan untuk warga Jakarta salam waras saja untuk 2029 untuk waras memilih gubernur pemimpin kita. Oke. Waalaikumsalam. Mantap ya. Salam waras katanya. Oke, lanjut ya guys ya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tak akan mengikuti cara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang ingin memasukkan pelajar nakal ke dalam barak militer. Pramono pun menegaskan Pemprov DKI Jakarta punya cara tersendiri, untuk katanya mengatasi masalah kenakalan remaja di Jakarta. Jakarta punya kebijakan tersendiri. Terima kasih. Simpel ya jawabannya, gitu aja. Sebagai informasi tambahan, gitu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat gebrakan dengan membuat program pendidikan karakter buat pelajar bermasalah. Jadi kirain tadi itu penjelasannya panjang ya, punya program sendiri, programnya apa dijelasin, ternyata Jakarta punya program sendiri. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu aja. Oke, lanjut ya. Waduh, gua di tengah-tengah gini. Dibanding-bandingin ya. Pak Pramono, Kang Deddy, punten, maaf Pak Pramono, enggak, serius. Ini serius. Nah, di sini sudah ada 2 gubernur dari 2 daerah yang berbeda dan 2 kebijakan yang berbeda dalam mengatasi masyarakat yang tidak bayar pajak. Yang pertama adalah Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung. Bagi yang punya mobil tidak mau bayar pajak, Pak Pramono Anung akan mengejar. Nah, itu kebijakan dari Bapak Pramono Anung. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, itu justru menggratiskan atau memaafkan seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor itu dari 2024 ke bawah. Jadi cuman bayar yang 2025 saja ya. Nah, mungkin masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri ya. Tapi menurut teman-teman semua, kebijakan mana yang kira-kira pro rakyat? Tulis di komentar kalian di kolom komentar ya. Tulis kolom komentar guys.
pajak Cocok yang mana ya? kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. Gitu aja jawabannya, selalu simpel. Tidak mau bayar pajak berikutnya karena dia nggak bisa bayar pajak yang tunggakan 2 juta. Dia tidak bisa bayar yang 250. Apa dampak yang terjadi? Makin gede utangnya. Tapi kalau yang 2 juta dipotong, dia bisa bayar yang besoknya 250.000. Kita pengen nungguin orang bayar 3 juta dalam impian atau nungguin 250.000 tunai. Dari sisi ekonomi lebih baik dapat uang fresh yang 250.000 dibanding nungguin yang 3 juta ke belakang dibayar. Berapa potensi wajib pajaknya? Kayak kalau keterangannya kan hampir 6 juta. Iya, makanya kan saya ngambilnya nggak tinggi-tinggi, udah deh daripada mikirin yang puluhan triliun itu, gitu kan, atau belasan triliun, lebih baik mikir sederhana aja. Sederhana, misalnya tahun ini kalau 6 juta bayar rata-rata 250.000, itu kan sudah lumayan tuh, 1,3 triliun tuh. 1,3 triliun nanti untuk meningkatkan infrastruktur jalan, kan berjalan pembangunan. Iya, itu penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi kenapa alasannya kok pemutihan pajak ya. Ini salah satu contoh aja kebijakannya ya. Karena ini seperti kalau kalian pengalaman kerja di bank ya, ada kredit ya, ada kredit macet kan ya. Itu memang ada kebijakan bank sebenarnya. Ini bocoran aja guys ya. Jadi kalau kalian macetnya terlalu lama, bank itu sebenarnya kalau dinego itu bisa guys ya. Nah, daripada nggak ada cair sama sekali gitu ya. Ini aja lah kalau kalian punya kartu kredit. Nah, misalnya nih limitnya 5 juta ya, tagihannya sama bunga-bunganya bisa jadi 10 juta. Tapi kalau udah 5 tahun macet misalnya ya, kalian datang nego, itu bisa tuh dibayar sesuai tagihan aja 5 juta atau bahkan didiskon untuk bank-bank tertentu. Karena Mas Dewi udah pernah ya, ada yang diskonnya sampai 20%, 30% itu ya. Ya ada bank tertentu yang diskonnya tuh besar gitu guys ya. Jadi udah sesuai limit didiskon lagi masih ya. Jadi misalnya 5 juta ya, waktu itu Mas Dewi bayar cuman 4 juta kalau nggak salah ya, 4 juta itu dianggap lunas. Ya cuma kalau masih harus bayar 10 juta ya ini karena ekonomi masih sulit ya, ya niat bayar tapi entar sok ya, karena berat kayak gitu ya. Ya itu memang kebijakan di bank ada seperti itu, dan mungkin Kang Deddy udah pengalaman ya. Ini yang penting cair dulu lah seperti itu ya, karena kalau dihitung-hitung itu sudah ada keuntungan dari sisi yang lain ya. Pajak itu kan nggak cuman pajak kendaraan ya. Sama ya seperti bank tadi kan ada pemasukan dari kredit yang lain yang lancar. Inilah perbedaan Kepala Daerah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Gubernur Jakarta Pramono dalam aksinya meninjau langsung ke lapangan yang terdampak banjir. Dalam aksinya, Gubernur Jakarta Pramono menggunakan helikopter saat meninjau banjir di beberapa lokasi di Jakarta. Sementara Wakil Gubernur Rano Karno naik perahu karet dan dierek seperti masyarakat yang terdampak banjir. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terlihat berbeda dengan keduanya. Beliau langsung terjun ke sungai dan memunguti sampah yang berserakan di tepi sungai. Jika kalian pro Kang Deddy Mulyadi, like video ini. Jika kalian pro Gubernur Jakarta, komen di video ini. Ya. Inilah perbedaan. Silakan pro yang mana ya. Oke, lanjut. Nah ini. Mulai ke APBD topik utama Jakarta, ya. kata Kang Deddy itu 90 triliun per tahun dan rakyatnya cuma 10 juta. Artinya jumlah kepala keluarga cuma 2 juta. Wow, jadi dananya gede, rakyatnya dikit. Kang Deddy ngomong, kalau saya gubernurnya per kepala keluarga bakal saya kasih 10 juta rupiah. Dan itu masih ada sisa 70 triliun. Jadi sebenarnya dana itu bisa dibagiin. Udah ya, gue mau balik dulu nih. Ya, paham kan? Nah, ini ya nanti yang katanya juru bicara Pak Pramono Anung itu salah hitung itu ini katanya. Coba nanti kita dengerin ya. Lanjut. Deddy Mulyadi sebut jika ia jadi gubernur Jakarta bisa gaji 10 juta per kakak. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya Malah di bawah 10 triliun. juta ya. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Dalam pidatonya Deddy Mulyadi kayak nggak sengaja ngebongkar strategi ekonomi sederhana tapi nyentil. Ternyata mensejahterakan masyarakat itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Waduh, kalau bener rahasia pejabat mulai kebongkar nih. Tapi selama ini mungkin bukan karena nggak bisa kali ya, tapi ya mungkin pura-pura gak tahu aja. Atau emang nggak mau mikir sejauh itu tuh. Menurut kalian gimana nih? Soalnya bukan cuma DKI Jakarta aja, Papua juga KDM sebut kalau pemimpinnya ngerti, masyarakat Papua bisa sejahtera tuh. Wah, gak nyangka ya KDM bisa berpikir sejauh itu. Bagaimana menurut kalian? Gimana menurut Deddy kalian Mulyadi guys? Tulis di kolom komentar ya. Nah ini pernyataan dari
Jubir Pramono Anung ya. Saya Katanya melihat salah Kang hitung. Deddy Mulyadi ini sebenarnya sama dengan Mas Pram, punya semangat, punya niat baik untuk membangun daerahnya masing-masing dan khususnya untuk kesejahteraan warga. Tapi wajar nggak Bang angka 10 juta per bulan? Mohon maaf, tapi di situ beliau salah hitung. Karena kalau 10 juta kali 2 juta warga itu artinya 20 triliun sebulan. Ya kan? Sementara beliau kan mau menggaji 10 juta per bulan. 10 juta per bulan Jadi ya. kalau 2 triliun 20 triliun sebulan berarti kalau mau digaji 10 juta per bulan kan jadinya 240 triliun. Nah, itu salah hitung. Nanti bisa intinya saya tidak mau mencemooh atau apa. Artinya Kang Deddy mungkin terlalu semangat sehingga sampai salah hitung gitu aja. Tapi saya tetap mengapresiasi Kang Deddy sebagai salah satu gubernur terbaik di Indonesia saat ini dan sama niatnya sama Mengapresiasi Trump ya. untuk Halus ya, menjaga halus. Cuman salah hitung gitu ya. Coba kita lihat di kolom komentar guys ya. Ya, lihat nih. KDM nggak pernah bilang ngasih 10 juta per bulan. Dia cuman ngomong bisa ngasih 10 juta. Iya memang ya. Kalian kalau nggak percaya coba diulang-ulang di videonya ya, di pidatonya itu. KDM nggak pernah ngomong 10 juta per bulan. Jadi bisa ngasih 10 juta. Udah itu aja ya. Jadi dari 90 triliun itu kan memang setahun ya APBD-nya itu KDM bisa ngasih 10 juta ya, seperti itu. Bukan per bulan, nggak ada embel-embel per bulan ya. Coba perasaan waktu pidato nggak ngomong per bulan dah, cuman ngomong warga Jakarta bisa digaji 10 juta per kakak, nggak ada omongan per bulan. Kan bisa 10 juta per kakak per tahun, cuman butuh 20 triliun ya, makanya masih sisa 70 triliun bisa buat yang lain gitu loh. Sedangkan APBD tiap tahun pasti naik pendapatannya, kecuali di zaman COVID. Ya kata saya mah mending fokus ke daerah yang dipimpin masing-masing, gak usah ke daerah yang dipingin orang. Nggak kedengeran KDM ngomong 10 juta per bulan. Lagi ngelak itu, dari cara ngomongnya aja kalian pasti paham kenapa itu gubernur kayak agak gugup saat menjawab. Wah gitu ya. Hitungannya per tahun bang, bukan per bulan. Simak baik-baik. Baguslah, koreksi. Terlihat hati-hati sekali dalam berbicara supaya tidak salah ucap ya, supaya nggak dihujat gitu mungkin ya. Iya, masa sama pegawai pemerintah nggak paham? Di mana-mana APBD hitungan per tahun. 10 juta kali 2 juta cuman 2 triliun. 20 triliun maksudnya ya. Sorry. Kalau hitung per bulan 800.000 per kakak. 10 juta per kakak. Tadi juga ada yang komen ini ya. 10 juta itu langsung dikalikan. Itu enggak seperti itu guys ya. Ini mungkin Mas Diu bantu ya, bantu pelan-pelan ya jelasin ya buat timnya Pak Pramono juga. Jadi kan warga Jakarta tuh di bawah 10 juta gitu ya versi Kang Deddy ya. Boleh dikoreksi kalau salah ya. Dianggap taruh aja 10 juta ya. Nah, 10 juta ini yang dihitung bukan 10 jutanya. Karena 10 juta ini kan orangnya guys ya. Yang dihitung tuh kakak, sama Kang Deddy tuh ngomong per kakak ya. Jadi kalau di Jakarta tuh misalnya ada 10 juta orang, Kang Deddy cuman apa ya, gampang-gampangan ngitung bisa jadi jumlah kakak di Jakarta itu sekitar 2 juta. Atau misalnya satu rumah ada 5 orang, jadi kan 2 juta. Oke lah kalau menurut kalian satu rumah 5 orang tuh kebanyakan, anggap aja 4 orang, berarti kan 2,5 juta kakak. Cuman kalau di pidatonya Kang Deddy mencontohkan 2 juta, oke? 2 juta kakak dikali 10 juta itu totalnya 20 triliun ya. Dan Kang Deddy nggak pernah bilang per bulan guys ya, 10 jutanya itu nggak ngomong sama sekali per bulan ya. Jadi 20 triliun itu totalnya kalau per kakak di Jakarta dikasih 10 juta itu ya, dalam satu kali APBD itu ya, kan totalnya 90 triliun, totalnya 20 triliun buat ngasih 10 juta, masih sisa 70 triliun bisa buat yang lain-lain gitu loh guys ya. Yang pertama per kakak bukan per orang ya, jadi bukan 10 jutanya yang dihitung ya, ngitungnya 2 juta, atau kalau menurut kalian 2,5 juta oke, kalau menurut kalian 3 juta juga oke ya, masih di bawah APBD Jakarta tetap ya, masih jauh di bawah ya. Dan per tahun ya, bukan per bulan ya, oke. Jadi kalau misalnya kita pakai hitungan 2 juta kakak itu totalnya 20 triliun. Kalau kalian mau 3 juta kakak ya 30 triliun, masih ada sisa 60 triliun. Bisa buat yang lain-lain lah ya. Jadi
sebenarnya salah hitungnya di mana ya, nggak tahu ya. Kalau menurut versi Pak Jubir ini per bulan itu ya, kesalahannya di situ ya. Oke lah, lanjut guys. Pak Dedi, tukar tambah dong, Pak Dedi. Orang Jakarta ya, sama KDM ya. Ya kita orang Jawa Timur juga mau bang ya, bukan abang aja yang mau ya. Mungkin orang Jawa Tengah juga mau, bahkan luar Jawa juga mau tuh. Kalau bisa ditukar tambah kayak gitu ya. Nah ini sebagai penutup. Saya kira per hari ini tidak ada kepala daerah, gubernur atau bupati yang mengalahkan popularitasnya KDM. Jadi nomor 1, seorang kepala daerah yang paling KDM. populer adalah Kang Deddy Mulyadi. Ini saya ngomong sebagai pollster ya. Artinya bobotnya secara akademik bisa saya pertanggungjawabkan. Biasanya popularitas kepala daerah itu bermula di Jakarta. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena Jakarta adalah pusatnya pemerintahan, pusatnya informasi, pusatnya opinion maker. Itu yang menjelaskan naiknya seorang Jokowi, itu yang menjelaskan naiknya seorang Anies Baswedan ya. Tetapi sekarang justru dibalik ke Jawa Barat gitu. Dan Kang Deddy Mulyadi mendobrak itu. Ya, dan menarik pula untuk kita lihat biasanya kepala daerah yang populer itu yang punya latar belakang etnik Jawa. Jokowi, Ganjar Pranowo, Anies meskipun kita tahu tidak sepenuhnya Jawa, tetapi besar di Jogja. Ya. Ini Sunda gitu kan, etnik terbesar kedua memang, tetapi selisihnya dibanding etnik Jawa dari sisi persentase kan jauh. Jadi ada banyak terobosan-terobosan yang diciptakan oleh KDM dengan segala kontroversinya. Ya, saya kira per hari ini dari tidak Pak ada. Burhanuddin Muhtadi ya. Ini akademisi guys ya, bisa dipertanggungjawabkan. Memang cukup menarik ya. Mungkin untuk pertama kalinya ya, Gubernur Jawa Barat popularitasnya bisa melebihi Gubernur Jakarta ya. Biasanya itu yang paling populer itu Jakarta dulu guys ya, baru wilayah-wilayah yang lainnya. Dan dari Gubernur Jakarta inilah biasanya ya jalan menuju RI 1 ya, seperti sudah terjadi sebelumnya pada Pak Jokowi ya. Jadi sebelum jadi presiden, kalau mau populer tuh jadi gubernur DKI dulu, biasanya seperti itu ya. Bahkan kemarin yang terakhir Gubernur Jabar yang sebelumnya Pak Ridwan Kamil itu mencoba peruntungan di DKI walaupun gagal ya. Mungkin langkahnya emang seperti itu ya. Di DKI tenar ya, populer, barulah RI 1. Tapi kalau untuk yang ini agak lain ya untuk kali ini ya, karena Gubernur DKI nampaknya adem ayem ya, masih kalah populer dibanding Gubernur Jawa Barat ya. Padahal biasanya yang ramai itu DKI ya. Gak tahu lah ada apa ini ya. Ya oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini ya, cukup menggembarkan ini ya. Ini bisa jadi pemicu ya, omongan dari Jubir tadi bisa jadi pemicu ya, pemantik. Ya kalau ngomong perseteruan ya nggak secara langsung, tapi ya kita ini yang di akar rumput pastinya terjadi ya benturan ya. Nah, karena ya itu tadi ya, omongan salah hitung tadi cukup fatal kalau menurut Mas Dew ya. Oke, kita masih ada video menarik lainnya. Ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.